Banyak materi kita dua, Kak. Ada 60-an slide. Ya. Mobil. Mana ininya? Pak, tasnya. Mimi yang mau minum. Kak Henry, gimana kabar si kecil? Alhamdulillah barusan pulang ini. Ini sakit apa dia? DBD. Oh, DBD. Masya Allah. Untuk obat tradisionalnya Kak Henry makan apa anak-anaknya? Ini ngerebusin daun apa itu nak? Kentang biru itu kata Dorang buat naikin hormon. Ini blenderin jambu merah, jambu batu merah. Udah Kak, udah. Sampai rumah, Ana mati lampu. Kahen kalau saya keluar, HP saya mati. Mohon maklumin dulu ya. Si masuk nanti ini udah mau. Assalamualaikum. Hai Bu Eliana, ngapain kamu raise hand? Kaniot, kita berapa JP Kaniot? Saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Terlihat semua, Kak? Halo, Kakak. Sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah? Oke. Saya izin mulai ya, Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Di siang hari ini kita masih diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang yang berkah. Salawat teriring salam kakak-kakak, tahan tintinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik kakak-kakak, untuk mengawali aktivitas kita pada sore hari ini, ya, dimohon kepada salah satu kakak untuk memimpin doa, Kak. Mana, Dok? Silakan, Kak. Halo, Kak. Mana BTN-nya tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali jumpa kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Hen.
Oke kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, kita ice breaking sejenak kita kakak-kakak ya. Karena kita sudah melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin ada faktor jenuhnya, kita mulai ice breaking terlebih dahulu kakak-kakak. 42 30 52. Silakan kakak-kakak on cam kak untuk mengikuti gerakan ini kak. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Ini gerakannya kok sambil duduk. On cam kak, ayo kak. Agak jauh nggak apa-apa dari kamera. Halo kakak-kakak, on cam semua. Duduk Kak Yudi, duduk. Kak Yud, bantalmu kelihatan. Duduk Kak Yudi. Nah, kacau ini Kak Yudi. Pakai baju dulu Kak Yudi. 42 Oke, kakak-kakak kita siap ya. Kita melakukan ice breaking ya. Yuk kak, gerak kak tangannya. Yo, tangannya dimasukkan. Kakinya. Macet mah. Oke, terima kasih. Gimana Kak Masni? Kita senam sambil duduk. Adakah otot-otot yang terasa Kaku. dikuatkan Kak Masni? Ya lumayan. Lemaknya terlalu gluyur. Oke, lanjut ya Kak. Saya izin share screen. Oke, salam dan bahagia selalu kakak-kakak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada kesempatan yang berbahagia ini. Izin kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Ini merupakan umpan balik kakak-kakak dari kegiatan rencana tindak lanjut yang sudah kita lakukan, yang telah kakak-kakak lakukan di sekolahan, yang sudah kakak-kakak paparkan bersama komunitas belajar di sekolah kakak-kakak.
Untuk durasi kita umpan balik kegiatan kita pada hari ini sebanyak 2 JP kakak-kakak secara sinkronus. Agenda kita kakak-kakak pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar selama 5 menit, kemudian refleksi 10 menit, menyampaikan RTL 50 menit, tugas prep bukti karya 10 menit, kemudian dialog diskusi dan tanya jawab sebanyak 10 menit, kemudian penutup 5 menit. Jadi kakak-kakak diharapkan hadir sepenuhnya karena kita akan menyampaikan bukti karya kakak-kakak. Jadi saya harapkan kakak-kakak tidak kebingungan pada saat apa yang harus diunggah, apa yang harus diupload pada bukti karya. Ya kakak-kakak. Oke, kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Kita berdoa bersama, tadi sudah dipimpin oleh Kak Ardi. Selanjutnya ini kakak-kakak sesi kita pada kesempatan ini yaitu merefleksikan penugasan rencana tindak lanjut ya yang kakak-kakak kemarin lakukan. Kemudian bukti karya ini kakak-kakak. Kemudian kesepakatan kita bersama yang pertama tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Kemudian kita melakukan refleksi selama 10 menit. Kembali pembelajaran berbasis project kakak-kakak yang sudah kakak-kakak lakukan kemarin ya. Dari pertanyaan ini kakak-kakak ada pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak untuk kita melakukan refleksi kegiatan kita, yaitu rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak terapkan di sekolah kemarin bersama komunitas belajar sekolah. Nah, saya harapkan kakak-kakak sudah mengunggah semua rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak presentasikan di sekolah berupa video selama sebenarnya durasi tidak ditentukan kakak-kakak, yang penting mencangkup sembilan slide tersebut ya kakak-kakak. Ini bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Ayo silakan kakak-kakak, 1 atau 2 kakak-kakak melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kakak-kakak? Pembelajaran berbasis proyek ini yang sudah kakak-kakak lakukan di komunitas belajar sekolah. Halo Kak. Silakan. Ya silakan Kak. Mohon dimatikan dulu. Saya izin mute ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercepat kegiatan atau jalannya kegiatan hari ini, saya menanggapi dari pertanyaan kakak, yaitu bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat jika dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Menurut saya ini sangatlah penting ya Pak, karena kita dapat membantu atau mengembangkan bentuknya tim-tim kecil dari suatu proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menelaah data hasil dari pembelajaran murid. Bisa juga dengan membuat komitmen bersama dan menyampaikan tata nilai secara bersama dengan teman sejawat. Adapun juga mensosialisasi dan membuat pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah karena membantu menyiapkan dan mereview RPP atau modul ajar yang ada. Terima kasih Bapak. Bapak Oke, terima kasih Kak Kania. Ternyata menurut Kak Kania sangat penting sekali untuk merefleksikan ya kegiatan yang Kak Kania lakukan di dalam komunitas belajar sekolah ya. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, ternyata di dalam komunitas sekolah itu banyak sekali untuk berbagi praktik baiknya. Itu menurut yang saya tangkap dari Kak Kania tadi. Selanjutnya silakan salah satu kakak lagi.
Ya Kak, yuk. Halo Kak. Ayo silakan Kakak, salah satu Kakak mencoba untuk merefleksikan kegiatan yang Kakak lakukan pada rencana tindak lanjut kemarin, Kak. Refleksi itu bercerita kegiatan yang kita lakukan, Kak. Mulai dari apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang kurang, kayak gitu, Kak. Kak Hevi, silakan Kak Hevi. Silakan Kak Hevi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak Henry dan teman-teman yang lain. Saya akan mencoba menjawab tentang RTL dan KBS yang sudah dilakukan di sekolah saya. Bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Tentunya dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat itu mempermudah untuk kita melakukan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Dan di sini juga kita bisa mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan dari program-program yang sudah kita buat bersama dan kita tentukan baik dengan kepala sekolah dan juga dengan teman sejawat kita. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu kita sharingkan lagi bagaimana progresnya yang untuk lebih lagi. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat agar program di KBS kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Hevi, Kak Kania sudah berbagi tentang komunitas belajarnya. Saya garis bawahi yang disampaikan Kania ini sangat mempermudah komunitas belajar sekolah untuk mencapai suatu program yang kita rancang. Kemudian dari program tersebut mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Dari kekurangan tersebut nanti kita akan melakukan umpan balik dari rekan sejawat kita. Kemudian setelah kita melakukan umpan balik, rekan sejawat kita melakukan umpan balik, kita akan melakukan refleksi apa kekurangan tersebut. Dan next di program selanjutnya bisa kita perbaiki atau kita akan membuat program yang lebih baik, yang lebih bagus lagi, yang tentunya kata Kak Hevi tadi berdampak pada peserta didik. Jadi seluruh peserta didik berdampak semua dalam kegiatan program tersebut. Nah, harapan saya kakak-kakak semua, jangan hanya satu program aja yang kakak-kakak canangkan pada kegiatan setelah diseminasi PJOK ini, lakukanlah kegiatan-kegiatan seperti kakak-kakak melakukan apa ya, senam, apa ya, bukan senam, dalam arti apa ya, jalan sehat, dalam jalan sehat ceria gitu ya, itu kan salah satu program-program. Jadi kakak-kakak berimajinasi membuat program, kira-kira program itu dari keseluruhan peserta didik itu berdampak positif dari keseluruhan peserta didik. Ya, terima kasih Kak Hevi, Kak Kania sudah melakukan refleksi, beri jempol 2 jari untuk Kak Hevi dan Kak Kania. Terima kasih. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Ini aspek penilaian rencana tindak lanjut ke tujuan program kakak-kakak, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah, kemudian D, rencana evaluasi program. Selanjutnya kakak-kakak penyampaian rencana tindak lanjut. Kakak-kakak ya, saya izin kakak-kakak untuk saya akan upload rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak upload di LMS. Saya izin sebentar. Dimatiin aja nak. Dimatiin aja.
Kak Willy, Kak Evrita, Kak Henry, terus kakak siapa ya? Ada yang belum mengunggah RTL. Sedangkan ini sudah tanggal 2 kakak. Nggak bisa kebuka Kak itunya. Apa Kak? RTL-nya? Iya, RTL sama yang 3.1D2 sama 3.1D. Dari kemarin Kak Mbak. RTL itu bukan D Kak, tapi RTL 2 bacaannya. RTL 2 unggah rencana program. Iya, Gitu. udah Kak, masih. Oh iya, nanti kakak coba lagi untuk belajar sama teman-teman juga. Kira-kira ada apa yang salah kayak gitu ya Kak. Ya. Oke. Oke Kak Yesi ada ya? Kak Yesi hadir. Halo Kak Yesi. Halo. Kak Yesi. Oke, silakan untuk Kak Yesi yang pertama untuk memaparkan rencana tindak lanjutnya yang kemarin. Kemudian kakak-kakak yang lain silakan melakukan umpan balik rencana tindak lanjut yang direncanakan oleh Kak Yesi. Silakan Kak Yesi. Bacakan saja Kak Yesi. Halo. Nah kan bingung kakak-kakak semua, nggak hadir seutuhnya. Nanti pada saat pemaparan, apa Kak? Silakan Kak. Kak Hevi. Kak Henry, saya izin absen dulu ya Kak Hen. Ini udah jam 4 karena nanti Oke, invalid siap. kalau nggak kerja. Siap Kak. Oke. Terima kasih. Siap Kak, sama-sama. Maksud dari saya untuk hadir sepenuhnya Kak. Jadi enggak miskonsepsi seperti penjelasan ada yang bertentangan kayak gitu. Padahal kita materi yang kita sampaikan itu berdasarkan modul, berdasarkan LMS yang disampaikan oleh dari BGP gitu Kak. Jadi kalau kakak ditanya kepala sekolah atau guru lain apa yang kakak dapatkan nanti miss kayak gitu Kak. Dari hasil pendidikan PJOK. Nanti pendidikan PJOK ini merupakan pendidikan yang mencetak atlet, pendidikan yang harusnya guru PJOK banyak piala kayak gitu ya dan lain sebagainya gitu kan, itu kan miskonsepsi kan yang kemungkinan ada kakak-kakak yang tidak hadir pada modul tersebut, jadi miss kayak gitu, berseberangan kayak gitu ya Kak ya. Jadi harapannya Kak pada saat zoom kayak gini kakak hadir seutuhnya gitu Kak. Coba suaranya. Kak Elis on, Kak Elis. Bingung mau nih aja. Pak Hen, maaf Pak, tadi saya lagi ngurusin batik karena mau jalan berobat Kak. Oh iya, siap Kak. Lagi ngangkat dia naik mobil, maaf ya Kak Hen ya, soalnya mengantar batik urut. Oh iya, oke. Kak Ardi dulu ya berarti ya. Siap Kak. Kak Ardi ini itunya nggak bisa kebuka ya Kak Ardi? Apanya Kak? Linknya ya. Ini langsung ke YouTube Kak Ardi. Iya.
Itunya PPT-nya? PPT-nya Mm-mm. udah saya unggah Pak Hen. Kemana? Kok nggak muncul? Ini berupa link YouTube. Coba Nggak saya muncul cek di lagi sini. ya, bentar ya. Mm-mm. Kak Henry Ya udah, kosong. gini aja Kak Hen. Sambil saya cek lagi yang lain dulu aja bentar ya. Ya. Ini Kameli juga berupa link YouTube tetapi tidak ada itunya. Tidak ada PPT-nya ini. Ini Kak Fauzi juga. Kak Yesi bisa? Kak Yesi. Oke. Baik kakak-kakak, ini kemungkinan hampir sama ya Kak Ardi sama Kak Yesi ya. Silakan Kak Ardi, nggak apa-apa memaparkan dari Kak Yesi. Kebetulan Kak Yesi tadi ada orang tuanya lagi sakit. Silakan Kak Ardi. Halo kakak-kakak. Halo Kak, kira-kira siapa yang bisa baca ini Kak? Kak Elis saja Kak. Ya, Kak Elis bisa, Kak Elis silakan baca Kak Elis. Kak, kalau cuman baca aku bisa, Kak. Ya, silakan Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tindak lanjut RTL yang kelompok Mbak Yesi berikan yaitu tentang PSB, Persatuan Sepak Bola, yang telah diupload di YouTube juga. Untuk fasilitatornya yaitu Kak Henry, latar belakang yaitu Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan olahraga untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih mendalam, menyenangkan dan mendidik bagi para siswa dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial mereka serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab yang konteks olahraga SEM yang dilakukan di SD Negeri 2 UGI adalah terutama sepak bola mini antar kelas 5 dan kelas 6 sesuai dengan hasil diskusi dan identifikasi aset sekolah yang diberikan terutama ini dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang suka bermain sepak bola. Program PSB dilakukan untuk maupun mengembangkan minat, bakat, menjaga gaya hidup aktif dalam olahraga. Selanjutnya, tujuan dari program ini yaitu yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan bakat kebugaran peserta didik. Kedua, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, mengetahui serta nilai sosial dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu menerapkan konsep di mana peserta didik terlibat lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya,
Oke. Pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk siap tujuan. Peserta didik mampu menjaga pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dimiliki. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan aktivitas peserta didik, sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu berupa langkah. Langkah tersebut terdiri dari pengelolaan, persiapan pertandingan, peruntukan festival akhir, pertandingan, evaluasi, dan refleksi. Yang ketiga yaitu peran. Peran yang pertama yaitu panitia, kedua peserta, quick setting, dan lain-lain. Link masanya yaitu pada tanggal 30 November 2024. Tujuannya itu terdiri dari peserta didik membantu peran masing-masing sesuai minat dan keinginan. Struktur program dan minat dalam komunitas belajar yaitu ekstrakurikuler peserta didik yang terlibat yaitu kelas 3, waktu perlombaan 30 2024, penanggung jawab KBS SDN Negeri 2 UGI, koordinasinya Bu Sela, penanggung jawabnya Bu Eviani, ketuanya yaitu Bu Sari Wijayanti, dokumentasi Bu Eliana Sari, dan guru PJOK-nya yaitu Bu Yesi. Selanjutnya, penyemangat tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah yaitu kepala sekolah memiliki kualifikasi S1. 20 guru memiliki kualifikasi S1 dan memiliki guru penggerak. Peserta didik SDN 2 UGI berjumlah 250 orang. Halaman sekolah. Alat-alat yang dimiliki yaitu ada toa, sound, perlengkapan olahraga, dan lain-lain. Memiliki jaringan internet juga. Rencana evaluasinya yaitu yang pertama evaluasi tujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa peserta didik sebagai peran, memberikan umpan balik, refleksi guru, evaluasi kerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, evaluasi penagaman kelas dan pengelolaan waktu, pengembangan perbaikan dan perubahan. Selanjutnya, tantangan yang pertama, pengolahan waktu yang padat, musim penghujan dan lapangan licin. Solusi memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin. Ya, Oke, terima kasih Kak Kania. Kemudian silakan 1 atau 2 kakak-kakak memberikan umpan balik rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Kak Yesi. Iya, sabar nanti. Kakak, siapa yang memberikan umpan balik? Saya kan tadi udah membaca, Kak. Saya boleh memberikan umpan balik nggak, Kak? Boleh, Kak, boleh. Untuk umpan balik di sini yaitu jalannya
jalannya kegiatan tersebut sudahlah bagus dalam evaluasi keterlibatannya dari semua pihak yang ada di sekolah maupun dari kepala sekolah maupun guru serta ke guru olahraga sendiri sangatlah baik. Nah, adapun beberapa dari peserta didik sesuai atau mau untuk mengembangkan atau berpartisipasi sangat kuat dalam proses pembelajaran tersebut. Yang diharapkan yaitu bisa lebih berkembang lagi dalam jalannya kegiatan atau proses dalam pelaksanaan yang sesuai dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Kak Kania ya sudah memberikan umpan balik. Diharapkan kepada Kak Yesi dari umpan balik tersebut Kak Yesi bisa melakukan refleksi kegiatan yang Kak Yesi lakukan di sekolahan. Terima kasih Kak Kania. Selanjutnya silakan Kak Hevi. Baik, terima kasih Kak Hen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi RTL yang sudah dibuat oleh Kak Yesi luar biasa sekali, meskipun Kak Yesi bukan dari guru itu ya, tapi baiknya dari guru kelas. Tapi di sini saya menanggapi Kak Yesi itu sangat luar biasa mau belajar tentang kegiatan pembelajaran PJOK, di mana yang saya lihat dari RTL Kak Yesi itu semua guru sangat mendukung dengan kegiatan yang sudah Kak Yesi buat. Semua guru siap untuk berkolaborasi demi meningkatkan kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah Kak Yesi. Selain itu, kepala sekolah juga mendukung dan memberikan support yang penuh baik kepada Kak Yesi dan guru-guru yang lain, tentunya kepada peserta didik. Karena semuanya itu kembali lagi untuk kebutuhan peserta didik yang terus berkembang dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Karena di pembelajaran PJOK itu bukan hanya kegiatan fisik, namun semua aspek masuk di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Dari nilai agama dan moral, fisik motorik itu sudah tentu, sosial emosional juga ada, kognitifnya juga pasti ada, ketangkasan juga iya, komunikasi dan seni itu sudah ada semua dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, di sini Kak Yesi sudah memasukkan 6 aspek kegiatan pembelajaran melalui RTL yang Kak Yesi buat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kak Hevi. Terima kasih Kak Hevi sudah memberikan umpan balik kepada si luar biasa ya. Kemudian yang saya garis bawahi ini sedikit Kak Yesi ya. Ini kalau menurut saya kakak-kakak semua, ini latar belakang ada krusial dari kegiatan tersebut. Apa yang menurut kakak-kakak yang akan kakak-kakak angkat dari kegiatan tersebut? Nah, contoh Kak Yesi akan melakukan kegiatan SEM ya. Ini kegiatan SEM. Jadi latar belakang itu Kakak Yesi mengangkat kegiatan SEM itu kenapa gitu? Apa karena adanya isu sosial bahwa anak perempuan itu identik anak laki-laki itu lebih suka menantang dari kegiatan olahraga, contoh mereka akan melakukan bola. Kemudian anak perempuan pada saat pembelajaran kita teriak bahwa hari ini adalah pembelajaran sepak bola, anak perempuan akan berteriak kayak gitu ya. Nah, ini latar belakang ini yang Kakak Yesi angkat seperti itu ya. Jadi latar belakang itu adalah menurut saya inisiatif dari kegiatan tersebut gitu Kak Yesi ya. Latar belakang itu permasalahan dari program-program yang akan Kak Yesi angkat kayak gitu. Apa permasalahannya? Seperti itu. Dari latar belakang ini kemudian Kak Yesi menyusun apa tujuannya gitu ya Kak Yesi ya. Ini sebenarnya kalau mau silakan boleh Kak Yesi ubah sedikit-sedikit ya gitu Kak Yesi, kemudian Kak Yesi upload ulang nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua ya. Latar belakang itu krusial yang terjadi dalam kegiatan tersebut, begitu ya. Next, kakak-kakak semua, kita ke kakak yang lain.
Kahen, maaf saya izin pulang ya. Ini masih di sekolahan itu. Takut anak saya nggak ada yang nganterin. Oh, siap Kak, hati-hati di jalan Kak. Siap, siap, siap. Santai Kak. Ya, terima Makasih kasih. Kak. Kak Yudi hadir Kak Tri. Gimana Kak? Kak Tri sudah hadir. Kak Tri ada Kak kayaknya di itu. Di room ya. Di Zoom. Oke, oke. Ada kayaknya. Ada namanya kok. Oke Kak Tri, dengar suara Kak Tri. Kak Tri. Di Kak, tempat Kak Yudi. Oh, tempat Kak Yudi. Oke, siap. Kak Taufik kok nggak bisa dibuka ya ini ya? Kak Yudi juga berupa link YouTube ini. Tapi saya juga ngupload itu loh Kak. Karena saya nguploadnya dua, satu link YouTube, satu itu. Jadi dua-duanya saya upload. Tapi Iya. dua-duanya saya ada kok. Udah upload semua. Oke, bisa share screen Kak. Harusnya apa? PDF, tetapi di dalamnya ada link YouTube gitu Kak. Kan kesepakatan kemarin itu di halaman pertama link YouTube-nya ditempelkan. Berarti berarti sama persis Kak Yudi. Kemarin tuh Iya, udah tapi saya juga iya ada. tiba-tiba nggak ada. Tetapi di LMS nggak kebaca Kak, hanya kebaca Nah, link itu YouTube. dia problemnya. Problemnya kayak gitu. Kak Yesi buktinya masuk kayak gitu. Link YouTube-nya juga ada. Jadi ketika saya buka LMS, buka PDF Kak Yesi, di situ sudah tercantum link YouTube gitu Kak. Kak Yudi bisa presentasi Kak, saya share screen ya. Halo. Kak Yudi atau Kak Tri boleh? Bentar Kak, saya cari tempat saya. Soalnya kan tempat saya nggak di laptop satunya. Oke, siap Kak. Coba tak cari dulu. Kalau saya upload sih dua-duanya data upload sih Kak. Karena kan di LMS itu kan. Iya, ada di sini nggak kebaca Kak. Nggak kebaca ya. Kalau dua-dua di LMS itu kan ada dua apa namanya? Di sini hanya link YouTube aja tuh. Bentar. Karena di LMS itu kan ada file upload sama website URL. Nah, dua-duanya tuh saya isi Kak. Iya. Kemungkinan saya dengan Kak Ardi itu sama karena ngisi dua-duanya. Jadinya mungkin di situ kebacanya cuma satu. Makanya kemarin itu disarankan oleh admin untuk mengupload berupa PDF di LMS gitu Kak. Iya, udah diupload dua-duanya Kak. Kan di LMS itu ada file upload sama website URL. Iya. Nah, saya upload dua-duanya, file upload. Iya, satunya nggak kebaca Kak. Coba cari tempat saya dulu Kak. Lupa saya juga naruh. Iya, oke. Sembari saya muterin video Kakak ya. Alhamdulillah,
Kak Taufik, kalau kalau seandainya sudah ketemu, saya izin stop ini ya. Kak Yudi. Udah Kak, udah. Sudah, oke, oke. Kalau sudah, saya stop share screen ini ya. Monggo Kak Yudi, kita tempat saya persilakan. Bentar Kak. Apa ya kamaran? Udah nampil Kak? Sudah Kak. Wow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya kakak-kakak semua. Baik, Ini Kak. RTL saya. Nggak tahu kenapa ketika dibuka di laptop ini kok foto saya ini nutupin huruf-huruf yang ada di belakang. Tapi nggak apa-apa ya. Baik, Tetap RTL keren, tetap PKG keren. PJOK yang saya ambil judulnya yaitu Getar Rasa atau Gerakan Melestarikan Permainan Tradisional. Aduh. Bentar Kak. Ya. Latar belakang yang saya ambil ketika memilih judul ini adalah Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat maupun permainan tradisional yang berbeda-beda di setiap daerah yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan mengangkat permainan tradisional, kita dapat membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami budaya sendiri. Jadi ya kakak-kakak, generasi Z sekarang kita kan lebih cenderung permainannya tuh game online ya kakak-kakak. Jadi dari situ gerak anak itu terbatas, dari situ saya ingin memperkenalkan permainan-permainan mungkin yang dulu udah kita permainkan dan anak-anak tidak mempermainkannya. Next, lanjut ya Kak, biar cepet. Tujuan proyek yang pertama menjaga dan melestarikan kearifan lokal, yang kedua meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, yang ketiga membangun karakter peserta didik, yang terakhir menciptakan suasana yang menyenangkan di sekolah. Untuk latar belakang nanti kakak-kakak bisa baca sendiri aja ya. Selanjutnya agak buffering Kak di sini. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik, mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Hasil yang diharapkan dengan keberagaman kegiatan permainan tradisional, peserta didik dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan kelompok dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang untuk budi pekerti. Kayaknya tempat saya agak buffering nih Kak, jelek sinyalnya, jadi saya nggak bisa mindah slide selanjutnya ini. Santai aja Kak, pelan-pelan. Iya. Nah, mana tadi?
Bentar ya kakak-kakak. Kayaknya sinyalnya nggak mendukung ini Kak untuk saya presentasi Kak. Gimana Kak? Di refresh Kak. Sudah Kak, malah nggak bisa dia. Oh, malah nggak bisa. Oke. Kak Tri bisa, Kak Tri hadir. Kak Taufik bagaimana? Bisa presentasi Kak Taufik? Nggak kuat Kak sinyal saya untuk presentasi. Oh iya, siap Kak, siap Kak. Kak Tri bisa? Kak Taufik bisa? Kak Tri bisa Kak Tri. Kak Tri dulu Kak. Oke, Kak Tri Tri. lagi izin mandi. Kak Taufik, silakan Kak Taufik dulu, nggak apa-apa. Ya, saya masuk LMS dulu. Ini share screen-nya di laptop. Iya, habis berapa? Ini apa yang ditulis satu ini? Ini. Bola. Lagi. Bentar Kak, dicari. Oke, saya izin ke Kak Tri dulu ya. Kira-kira Kak Yesi bisa bacain dari Kak Tri. Presentasi Kak Tri. Atau Kak Henry bisa membacakan presentasi Kak Tri. Kak Taufik. Saya bisa Ya. Kak. Kania aja Pak, Kania. Oke, kakaknya lagi. Oke, siap. Oke. Baru makan cempokak Kak, semangat ini. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang RTL dari Kak Tri, yaitu rencana tindak lanjut model pendidikan kebugaran yang diberi nama tentang getuk serta gerakan untuk sehat, gerak untuk prestasi. Lanjut Kak, latar belakangnya. Latar belakang di sini ada 4, yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya anak-anak memiliki energi yang besar. Orang tua pasti akan dibuat lelah. Jadi ada nilai plusnya. Anak dan orang tua akan semakin sehat karena aktif bergerak. Yang kedua, mereka menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan banyak bergerak, terutama pada anak-anak yang telah mengenai gawai. Dengan demikian diharapkan kita dapat menjaga bergerak ya, karena ada banyak manfaat yang didapatkan oleh mereka. Yang ketiga, gerak untuk sehat, gerak untuk prestasi, di mana gerak untuk sehat adalah program dalam menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani. Peserta didik melalui kegiatan seperti senam bersama, jalan sehat, dan bersihkan lingkungan. Sedangkan gerak untuk prestasi ditunjukkan pada kegiatan ekstrakurikuler olahraga
agar mampu meningkatkan prestasi peserta didik. Yang keempat, kebugaran jasmani merupakan aktivitas fisik yang teratur dalam membentuk anak-anak dan remaja, meningkatkan kebugaran koordinat, menjaga kardiorespirasi, membangun tulang dan otot yang kuat. Tujuan dari program yaitu yang pertama mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan pengukurannya. Menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran. Melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya, menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan pengukuran yang berbentuk sirkuit training. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, dalam kurung daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Dan penguatan hasilnya, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, dalam kurung daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, pengukuran hasil, pencapaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, struktur program dan mitra dalam kegiatan yaitu merupakan kegiatan P5, pembelajaran fase C, kelas 5 dan 6, diadakan tes pengukuran denyut nadi, berkolaborasi dengan guru matematika dan penghitungan denyut nadi yang maksimal. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki yaitu aset manusia, aset fisik, lingkungan. Perencanaan evaluasinya yaitu melakukan evaluasi berbasis umpan balik, penilaian hasil kegiatan, mengumpulkan umpan balik guru dan siswa, melakukan refleksi bersama, pengumpulan data yaitu mewawancarai dengan guru dan murid, survei untuk mengumpulkan pendapat, saran, refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Kemungkinan tantangan yaitu yang pertama, kemampuan peserta didik untuk letak denyut nadi, keterbatasan waktu pelaksanaan persiapan, minat dari siswa untuk menjaga prestasi tadi, kondisi cuaca yang tidak tertentu, dukungan dari wali murid, saran peran yang standar pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Apa yang nggak muat? Ditulis itu. Oke kakak-kakak, terima kasih Kak Dwi Kania, sangat luar biasa ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan punya Kak siapa ini tadi? Kak Yudi ya, Kak Yudi. Oh bukan Kak Yudi, Kak Tri. Kak Tri. Oke Kak Tri, terima kasih Kak Kania ya. Nah ini yang saya sampaikan kepada Kak Yesi ya. Ini latar belakang seperti ini Kak Yesi. Apa yang krusial di dalam Kak Yesi untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Ini ada anak-anak itu selalu menggunakan gawai, terus apa permasalahannya kayak gitu Kak Yesi atau Kak Ardi atau Kak Meli ya. Nah ini kan. Nah, anak selalu menggunakan gawai, mengenal gawai ya kayak gitu kan. Demikian yang diharapkan menjadi untuk menjaga anak-anak tetap aktif dalam bergerak karena ketertarikan anak lebih ke gawai gitu Kak Ardi ya, Kak Ardi atau Kak Yesi dan Kak Meli. Ini umpan latar belakangnya ya, apa permasalahan dalam kegiatan tersebut. Kenapa kakak-kakak sampai mengambil kegiatan tersebut gitu Kak? Itu maksudnya latar belakang tersebut ya. Terima kasih. Kak, selanjutnya terima kasih untuk kakak-kakak semua
yang sudah melakukan refleksi dari kegiatan kita RTL, dan harapan saya kepada kakak-kakak yang belum ya, kakak-kakak mohon apa ya, sadar diri, maksud saya jangan sampai di share di grup, bahkan diciduk, dipanggil Zoom sendiri dalam kegiatan apa saja yang perlu kayak gitu. Itu kesadaran diri kita kakak-kakak semua. Mohon untuk kakak-kakak, apalagi ini sudah bukti karya kakak-kakak. Pada saat bukti karya ini di akhirnya adalah pusat yang menilai kakak-kakak bukti karya tersebut. Jadi apabila kakak telat upload, maka tidak bisa lagi mengundur waktu itu kakak-kakak. Ya, jadi harapan saya kakak-kakak bisa untuk on time, untuk tepat waktu pada saat kakak-kakak mengupload bukti karya ini di akhir. Setelah itu kakak-kakak nanti kakak-kakak akan menginginkan Zoom lagi, kakak-kakak ingin menginginkan luring lagi, seperti kita akan merasa kangen dan rindu karena kita berasa seperti keluarga gitu ya kakak-kakak semua. Saya izin ke slide selanjutnya kakak-kakak, penyampaian bukti karya ya kakak-kakak. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Hari ini yang sangat luar biasa, kakak-kakak menyampaikan hasil refleksi dari rencana tindak lanjut yang sangat luar biasa. Kakak-kakak mampu untuk merancang sebuah program yang kira-kira kakak sudah melakukan pemetaan dalam kegiatan tersebut berupa aset sekolah ya. Dari 7 kegiatan tersebut, dari 7 aset yang kakak-kakak miliki. Kemudian kakak-kakak juga sudah melakukan pembelajaran aktif 9 aspek tersebut ya kakak-kakak ya. Seperti umpan balik, kemudian berpihak kepada siswa, dan selanjutnya gitu kakak ya. Terima kasih, saya izin share screen. Oke. Oke kakak-kakak, bagaimana cara kita membuat bukti karya di PMM kakak-kakak? Ini saya berbagi sedikit ya kakak-kakak tentang bukti karya atau praktik baik kita di PMM. Hal pertama yang saya lakukan kemarin itu kakak-kakak berbagi praktik baik di PMM. Dan alhamdulillah saya merupakan narasumber pertama berbagi praktik baik di PMM. 2 video saya lulus kurasi kakak-kakak. 2 video saya, dan saya dipanggil di Natar kemarin kalau nggak salah di Natar ya, di hotel apa itu kalau nggak salah kakak-kakak. Saya berbagi praktik baik tentang kegiatan saya di Jumat Sehat. Kegiatan saya di Jumat Sehat kemarin itu saya melakukan jalan sehat ceria. Jadi saya berbagi praktik baik. Di video itu padahal saya iseng-iseng aja upload aja lah iseng-iseng. Ternyata setelah saya upload dua kegiatan praktik baik saya dipanggil, tiba-tiba saya dipanggil menjadi narasumber praktik baik. Dan satu video saya itu tentang 17 Agustus. Video saya tentang 17 Agustus. Dari dua video saya itu untuk berbagi praktik baik, dan saya terpanggil di bukan di Bandar Lampung, di Natar, pas di hotel apa ya, saya juga lupa, pas di depan POM hotel tersebut di Natar. Oke kakak-kakak, saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Ini cuma mereview supaya kakak-kakak termotivasi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ternyata nggak disangka-sangka kegiatan sekecil itu kita bisa dipanggil oleh BGP dan lain sebagainya kakak-kakak. Oke, ini kita bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK.
Nah, ini kakak-kakak, kalau kita buka PMM, biasanya itu ada pelatihan mandiri, kemudian komunitas, kemudian video inspirasi, kemudian yang ini bukti karya. Dan kalau kakak-kakak juga ada tentang apa ya, tentang diseminasi, ini sudah ada linknya di bawah ini ya. Sudah berbentuk kotak kayak gitu ya kakak-kakak. Dan ini sekarang kita ke bukti karya ya kakak-kakak. Ada bacaan bukti karya, silakan kakak-kakak. Bagaimana cara kita mengupload bukti karya ini kakak-kakak? Seandainya kita ini berupa YouTube. Jadi file YouTube tersebut kita upload dulu ke YouTube. Link YouTube kita sinkronkan dengan PMM kita. Boleh nggak link YouTube itu dengan akun belajar dengan akun pribadi? Boleh, sangat dibolehkan dengan akun pribadi. Boleh nggak akun YouTube itu menggunakan akun belajar ID? Saya sarankan pakai akun sendiri aja kakak-kakak. Saya sarankan, saran saya kakak-kakak. Kenapa pakai akun sendiri? Ya siapa tahu bisa monetasi kan kayak gitu ya kan. Satu langkah, 2-3 pulau terlampaui gitu kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya kakak. Ini topik pembahasannya alur aktivitas bukti karya PJOK. Mengunggah bukti karya di PMM. Selanjutnya, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK diseminasi 2024. Ini sudah dilakukan revisi kakak-kakak di 2024 November kemarin. Kemudian, ini kita sudah berada di minggu ke-12, minggu ke-11 kakak-kakak, yaitu unggah dokumen bukti karya. Sebentar lagi kakak-kakak bersabar. Sebentar lagi kita akan melakukan penutupan di minggu ke-12, yaitu kita melakukan refleksi dan kita akan melakukan penutupan serentak ya. Nah, harapan saya kakak-kakak jangan menunggu kakak-kakak unggah bukti karya ini. Kenapa? Kita ada kurasi kakak-kakak, penilaian kelayakan kakak-kakak tampil di PMM tersebut. Kenapa kakak-kakak? Apabila ada plagiat lebih dari 25% atau lebih dari 20%, maka tidak layak tampil di PMM. Jadi itu pure, murni, kakak buat sendiri dan tidak ada plagiasinya. Itu kakak-kakak ya. Baik YouTube, baik modul ajar, baik berbagi praktik baiknya kakak-kakak ya, itu hasil kakak-kakak sendiri tanpa plagiasinya. Oke kakak-kakak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Ya kakak-kakak ya, boleh menggunakan SEM, boleh menggunakan model kebugaran, boleh menggunakan model gerak. Jadi selama mengikuti PKG PJOK. Boleh kakak-kakak juga merefleksikan dari modul 1 sampai dengan modul 3. Boleh. Jadi kakak-kakak bicara depan kamera, kakak-kakak refleksi kegiatan kakak-kakak tersebut. Itu merupakan berbagi praktek baik. Nah, harapannya kakak-kakak PJOK ini membumi gitu kakak-kakak. Mendunia maksudnya. Mendunia di udara, di Facebook, di YouTube. Nah, saya lihat di grup-grup kakak-kakak sangat luar biasa. Kegiatan guru-guru dalam PKG PJOK. Artinya apa? Berdampak positif kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak terhadap media sosial. Kenapa kakak-kakak? Kalau bukan kita yang untuk berbuat baik di media sosial itu, siapa lagi gitu kakak-kakak? Jangan sampai video-video yang kurang baik ditonton oleh peserta didik kita. Nah itu, maka kita harus menggaungkan praktik baik kita dalam PJOK. Siapa tahu dalam kegiatan tersebut ada apa ya, imbalnya dari Facebook, dari YouTube dan lain sebagainya. Tergantung bagusnya video kita gitu kakak-kakak. Kriteria untuk ketentuan penambahan bukti karya ini kakak-kakak bisa mengupload berupa video ya, suara atau gambarnya itu sangat jelas kakak-kakak dan tidak mengandung unsur sara dalam kegiatan tersebut. Video itu menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah, kalau kakak-kakak mengambil video, kakak-kakak menampilkan wajah peserta didik,
tentunya kakak-kakak harus membuat pernyataan kesetujuan orang tua mengupload video tersebut. Ya, jangan sampai nanti setidaknya ada tuntutan dari wali murid, kok anak saya sampai masuk video kayak gitu tanpa izin saya gitu kakak-kakak. Nah, setidaknya kakak-kakak sudah bicara ke peserta didiknya bahwa Bapak merekam video ini atau Ibu merekam video ini gunanya untuk pembelajaran. Dibuktikan dengan apa, Kak? Dibuktikan dengan pernyataan anak-anak tersebut. Itu ya kakak-kakak. Karya tersebut merupakan hasil karya kakak sendiri tanpa plagiasi. Jadi nggak boleh mengambil video orang, kakak-kakak. Ini ya, ini salah kalau mengambil video orang atau mengambil modul ajar orang. Kemudian alur validasi bukti karya PJOK. Nah ini alur validasinya sangat panjang sekali ini, Kak. Makanya saya harapkan kepada kakak-kakak jangan menunggu kakak-kakak. Karena terakhir, sayang sekali pada saat kegiatan terakhir ini kakak tidak upload ya gitu ya. Pada saat LMS ditarik untuk melakukan penilaian, saya tidak sanggup lagi untuk dalam arti mengabari kakak, sedangkan kakak sendiri tidak peduli dengan diri kakak sendiri gitu. Di akhir kakak-kakak ini mohon untuk kerja sama sekali, sudah diingatkan oleh admin juga untuk kakak-kakak. Kalau yang lain bisa kakak-kakak. Kalau yang lain bisa seandainya, Kak, tolong buka LMS ini ya, karena ada satu peserta belum upload kegiatan atau belum upload modul. Bisa kakak-kakak, tetapi untuk bukti karya ini pure pusat yang melakukannya ya. Jadi harapan saya kakak-kakak bisa konsekuensi dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ini untuk draft bukti karya kakak-kakak periode pengumpulannya ini udah lewat. Ini cara-caranya saja ya kakak-kakak ya. Ini bukti karya berupa unggah draft kakak-kakak, bukti karya, kemudian unggah kerjakan, kemudian simpan gitu ya kakak-kakak ya. Mungkin kakak-kakak sudah pernah ya. Kemudian ini ada pernyataan berupa lembar validasi gitu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak checklist 1, 2, 3, 4 tersebut bahwa yang kakak upload itu pure atau mutlak hasil kakak sendiri, tidak dari orang lain. Kemudian kakak-kakak tanda tangan di kegiatan tersebut ya. Kalau kakak-kakak mau buka PNM boleh silakan. Nanti kalau mau bertanya silakan boleh. Karena saya insya Allah saya bisa bantu. Karena saya pernah melakukan hal tersebut. Jadi di PMM itu bisa saya bantu semua kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak perlukan dalam PMM tersebut insya Allah. Untuk praktik baiknya bisa saya bantu. Ini praktik baik ini bisa berupa PDF kakak-kakak dan bisa berupa video. Begitu juga praktik baik pembelajaran kakak-kakak bisa berupa PDF dan bisa berupa video. Berbeda dengan modul ajar kakak-kakak hanya berupa PDF. Ini boleh di screenshot kakak-kakak. Jadi praktek baik bukan hanya tentang olahraga ya. Bukan hanya tentang olahraga atau tentang aktivitas fisik dan lain sebagainya. Berbagi praktek baik, boleh refleksi kegiatan modul 1 sampai dengan modul 3. Kemudian kakak juga bisa mengenalkan kepada anak-anak tentang budaya hidup sehat, bagaimana praktek makan sarapannya gitu ya kakak-kakak ya. Itu merupakan budaya hidup sehat. Jadi kakak-kakak bisa melakukan hal tersebut. Ini cara unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Kakak-kakak buka praktek baiknya, unggah draft bukti karya, kemudian kakak-kakak pilih praktek baik, bentuk karya bentuk apa, kemudian judul, apa deskripsi dalam karya tersebut. Kenapa deskripsi kakak-kakak? Kenapa? Untuk mempermudah guru-guru lain untuk ATM, amati, tiru dan modifikasi dalam bukti karya kakak tersebut. Ternyata
Kak Tri, seandainya Kak Tri upload, ternyata bagus sekali Bu, praktek baik yang dilakukan Kak Tri di sekolahan. Nah, bagaimana guru lain untuk ternyata Kak Tri sudah menginspirasi guru lain. Nah, itu namanya praktek baik, Kakak-kakak. Ya. Selanjutnya ini berupa PDF, Kakak-kakak. Silakan diunggah, klik di sini. Kemudian silakan pilih Kakak-kakak apakah dia berupa video atau berupa URL. Kalau URL atau berupa video, silakan kakak-kakak upload di situ. Oke, kita ke selanjutnya di bawah kakak-kakak. Pilih kategori, bentuk bukti karya, kemudian lengkapi dengan hashtag kayak gitu untuk mempermudah pencarian guru-guru lain tentang praktik baik yang sudah kakak-kakak lakukan. Kita izin ke slide selanjutnya, kakak. Dari sini ada yang mau bertanya, kakak-kakak? Oke, ini kakak-kakak memilih jenjang, apakah jenjang SD atau SMP, kemudian ini kelas kakak-kakak, silakan kakak-kakak tulis di sini apa mata pelajaran yang kakak-kakak ambil, ya PJOK tentang berbagi praktik baik. Apa tema dalam kegiatan berbagi praktik baik itu kakak-kakak? Ya, intinya berbagi praktik baik itu adalah berbagi praktik baik yang berdampak pada peserta didik, ya kakak-kakak. Bukan tentang kinerja yang dampaknya kepada guru, bukan ya kakak-kakak ya. Intinya adalah praktik baik yang dilakukan yang berdampak pada peserta didik. Ya. SEM, seandainya kakak-kakak mengambil SEM berupa PDF. Nah, Kak Ardi kan sudah mengambil SEM ya. Ini saya kasih contoh. Kak Ardi on. Ya, standby. Sambil saya contoh, Kak Ardi mengambil SEM, seandainya Kak Ardi mengambil SEM. Dari SEM tersebut, Kak Ardi kan sudah praktek SEM, dan praktek tersebut sudah Kak Ardi upload di YouTube, ya. Kemudian Kak Ardi pilih ke PMM, mau dicoba, uji coba boleh Kak Ardi? Saya sambil itu. Saya sambil uji coba ya, sebentar Kak, biar kakak-kakak nggak kebingungan pada saat upload di PMM. Mungkin kakak-kakak yang sudah tahu, mungkin sudah bisa gitu. Ini mungkin ada yang belum tahu gitu ya Kak ya. Saya izin berbagi. Ya Kak, benar. Ya. Di bukti karya itu ada di LMS kakak-kakak berwarna hijau. Silakan unggah bukti karya terlebih dahulu. Kakak-kakak unggah bukti karyanya ya. Nah, ini lembarnya, kakak-kakak baca rubriknya. Lembar pernyataan peserta didik, ini kakak-kakak upload dulu, unduh dulu. Kemudian kakak-kakak upload di bukti karya tersebut. Kak Ardi berarti di modul ajarnya SEM tersebut, Kak Ardi tinggal tambah surat pernyataan kepala sekolah dan siswa gitu Kak Ardi ya. Nah, setelah kakak upload bukti karya, sekarang kita ke PMM semua Kak. Langsung uji coba aja nggak apa-apa Kak? Boleh. Boleh yuk. Sabar Kak. Berarti ini langsung buka PMM ya Kak, buka LMS. Iya, PMM aja Kak, PMM dulu. Soalnya aku udah Kak Happy, silakan Kak Happy. Nah, ini kan bukti karyanya apa harus melulu tentang PJOK atau bukti karya baik yang lain ya Kak Hen? Bebas Kak. Praktik Bebas, baik ya? Kak, intinya praktik baik yang ada kaitannya dengan kegiatan kita Kak, kayak gitu Kak. Oke, Contoh baik. kalau bisa anak TK kan budaya hidup sehat gitu Kak ya. Di rumah, di sekolah, apa sih makanannya gitu ya kakak-kakak.
sarapannya seperti apa gitu Kak, budaya hidup sehat gitu Kak. Mandinya seperti apa, atau praktik baiknya anak-anak bisa mendokumentasikan kegiatannya dari pagi sampai pagi lagi gitu Kak. Yang anak SD, SMP kayak gitu ya. Anak kelas 6 saya rasa sudah bisa membuat video praktik baik kegiatannya yang dilakukan dari pagi sampai pagi lagi gitu Kak ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Siap Kak. Oke, selanjutnya kita ke bukti karya Kak. Yang warna saya pakai saya ke PMM dulu sebentar ya. Iya, iya. Yuk, tuh, ada mau mandi. Badannya enak ya. Sehat. Dede. Di sini siapa ada yang sudah pernah melakukan berbagi praktek baik Kak? Baik modul ajarnya gitu. Ada yang pernah upload? Mungkin Pak Tri atau Pak ini Yudi senior. Senior ya. Kak Yudi sudah, Kak Yudi. Kita langsung praktek aja, jadi kita nggak usah buka lagi. Kau nggak ngangkat ya? Oke, siap. Ada samur dan kita nggak usah ya. Dominan. Oke, saya izin berbagi layar, Kak. Kak, jangan cepat-cepat ya. Sinyalnya error di sini.
Oh, suara saya nggak kedengeran ya, Kak? Ya Allah. Tidak. Diulang lagi apa gimana, Kak? Sudah jelas? Ardi, mau diulang lagi Nggak atau tahu. gimana? Sesuai kesepakatan kawan-kawan aja Kak Hen kalau saya. Tiga menit lagi waktu kita udah habis. Gimana? Mau Nggak, diulang lagi nggak. atau lanjut? Lanjut aja lah Kak Hen, nanti ntar japri aja kalau kurang paham atau gimana. Lanjut Kak Hen. Ini saya udah mulai itu Kak Hen, udah mulai masukin juga, udah modul ajar tentang kegiatan PJOK yang family game. Oke, siap Kak. Oke, saya izin stop share screen ya. Ya. Ya Kak Hen, lanjut aja Kak Hen. Kakaknya sudah cukup jelas ya. Jadi mohon kakak-kakaknya apa ya, jika ada kendala silahkan dikoordinasi gitu ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Kita ke slide selanjutnya ya kakak-kakak. Oke, ini sudah saya rasa cukup jelas tadi ya. Suara saya, ternyata suara saya di handphone saya matikan, di laptop juga saya matikan. Astagfirullahaladzim. Saya hanya ngelingker-lingker aja, nggak ada suara. Kakak-kakak juga nggak komen. Luar biasa. Tadi lagi fokus di PMM-nya Kak. Oh, lagi fokus di PMM. Oke, saya rasa kakak-kakak bisa lah ya. Ini yang saya bilang tadi ya, jika kakak-kakak mau upload PDF, ini dicoba diunggah gitu kakak-kakak. Kalau belum bisa, seandainya kakak-kakak belum bisa, boleh japri ke saya di screenshot apa yang kira-kira perlu dibantu gitu kak ya. Nah ini langkah-langkahnya ya, sudah tadi saya jelaskan. Kemudian tanya jawab seputar PMM. Silakan kakak, ada yang mau bertanya, boleh. Sebelum kita ke slide selanjutnya Kak, kalau kita ya Kak, maaf Kak, kalau kita topik yang lain nggak apa-apa ya Kak. Misal kayak aku nih tentang sex education atau kegiatan outbound seperti itu kan nggak apa-apa ya. Atau praktik baiknya tentang ke apa namanya, memajukan peningkatan gurunya tentang di bidang IT itu nggak masalah ya Kak Hen, nggak harus fisik maupun kan? Kalau dampaknya ke guru belum Kak, bukan berbagi praktik baik kalau dampaknya ke guru. Berarti ke peserta didik ya? Oke siap. Iya Kak. Outbound, kalau outbound boleh kan untuk apa ya? Pembelajaran di luar lapangan atau apa ya yang menantang kayak gitu ya outbound ya. Outbound boleh Kak, kan anak-anak kan kaitannya kan. Iya, family game itu juga kemarin iya ada. Anak-anak juga kan, keluarga kan. Nah, iya. Iya, Boleh orang tua Kak. dan anak-anak. Oke, Boleh terima sekali kasih. Kak. Ya, kalau kakak-kakak sudah ada di dalam YouTube-nya sangat-sangat apa ya, ibaratnya sangat-sangat ya udah tinggal upload aja gitu kan, tinggal linknya kita satukan, udah kelar kakak beres tugasnya. Iya Kak, ada sih yang itu tentang outbound kemarin. Tapi ini aku tadi terlanjur masukin yang family game modul ajarnya, tapi rencananya aku pengen masukin yang outbound sih. Oh iya, tinggal kakak seleksi mana yang terbaik kira-kira kayak gitu. Untuk kakak-kakak yang lain kayak Kak Ardi, Kak Kania, dan kakak-kakak lainnya yang membuat SEM itu videonya mungkin durasinya terlalu panjang, silakan kakak-kakak singkat videonya, atau kakak-kakak ingin voice dalam video tersebut agar kelihatan menarik, semenarik mungkin gitu kakak-kakak. Agar pada saat kita berbagi praktik baik, yang mendengarkannya itu jelas kakak-kakak. Oh ternyata kegiatannya seperti ini, bisa saya tiru kegiatan ini, ternyata gitu ya Kak ya. Jadi kegiatan itu jelas dan bisa dikurasi atau dinilai oleh tim kurasi ya.
tim dari BGP entah dari siapa kurang paham juga kurasinya yang menilai kakak-kakak layak kak kakak-kakak itu tampil di MM gitu kakak-kakak ya. Oh, bisa diedit ulang Kak Hen gitu ya. Ya, bisa diedit ulang Kak Ardi, diedit Dengan ulang ditambah dengan backsound sebagus tapi mungkin. hati-hati. Ya, Ya. tapi hati-hati menggunakan backsound Kak Ardi karena Ya, backsound hak itu cipta. ada hak cipta ya. Oke Kak Hen. Kita enak menggunakan backsound, nggak taunya semua video kita bisu, nggak ada suara karena ada hak cipta, ada pelanggaran. Itu kakak-kakak ya semua. Terima kasih kakak-kakak atas waktu yang sangat berharga ini. Kita ke slide selanjutnya ya kakak-kakak. Saya rasa ini cukup jelas. Ini juga cukup jelas. Kakak-kakak sudah saya share tadi lewat handphone. Materi lebih pembelajaran materi lebih lanjut dan pertanyaan sering ditanyai melalui. Nah ini kakak-kakak kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ juga sudah ada jawabannya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah luar biasa sore hari ini. Kita sampai pukul 17.18 kakak-kakak. Kira-kira ada yang mau ditanya Kak tentang PMM Kak? Sudah Kak, sepertinya cukup itu. Sepertinya Oke, paham Pak, teman-teman juga akan paham dengan kegiatan PMM. Apabila kurang paham, nanti kan bisa saling share gitu Kak, saling sharing. Sharing-sharing. Oke, siap. Di sini kita 15, berarti satu yang tidak hadir. Adelia Fadilia ini siapa Kak? Oksel Kak, Oksel. Oksel. Yang nggak hadir siapa berarti? Kak Henry, Kak Taufik, Kak siapa ya? Kak Yudi ya? Kak Yudi keluar ya? Ada Kak Yudi, Oke. mungkin sinyalnya jelek Kak Yudi Kak. Tadi kan sudah ada Ya. Kak Yudi. Ada Kak Yudi. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kak Hevi, Kak Ardi, Kak Kania, Kak Evrita, Kak Taufik, Kak Henry, Kak Masni, Willy, Yudi, Elis, Yesi, Meliana, Tri, kemudian Oksel. Satu lagi? Bu Eprita, tapi kan ada itu. Oh iya. Kak Pauji baru masuk ya. Oh, Kak Kak Fauzi. Itu ya kepental ya mungkin ya Kak ya. Mm-mm. Oke kakak-kakak, saya izin stop share screen, stop record ya Kak. Tapi jangan keluar dulu ya Kak ya, karena ada yang perlu saya bahas. Siap Kak. Ada juga yang mau ditanyain. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Ini foto dulu nggak Kak? Kak Hen.